Selamat pagi. Di sini saya akan mereview sebuah jurnal mengenai pemodelan matematika. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Vanda Vena Tumiwa dari Universitas Samratulangi. Di sini saya akan mereview sebuah jurnal, salah satu jurnal penelitian dari Universitas Andalas dari Lindo Febrian yang berjudul Menentukan Model Pertumbuhan Penduduk Provinsi Sumatera Barat. Apa saja yang akan dibahas dalam presentasi mereview jurnal penelitian ini? Yang pertama ada pendahuluan, latar belakang subjek penelitian, tujuan penelitian, metode penelitian, hasil penelitian, kesimpulan, dan yang terakhir yaitu daftar pustaka. Yang pertama yaitu pendahuluan. Apa pengertian dari pemodelan matematika? Sebelum ke pengertian pemodelan matematika, di sini saya akan membahas kata dasar dari pemodelan. Kata dasar dari pemodelan yaitu model yang merupakan bentuk abstrak dari dunia nyata. Walaupun belum tentu semua masalah dapat dimodelkan secara matematis, tetapi masalah-masalah itu dapat direduksi dengan asumsi-asumsi yang dikondisikan, sehingga dapat dinyatakan dalam bentuk yang abstrak. Dan untuk pemodelan matematika itu sendiri, berdasarkan dari jurnal, adalah pemodelan pada populasi biologi, baik yang berhubungan dengan populasi manusia maupun hewan atau populasi bakteri. Yang kedua yaitu latar belakang. Kenapa penelitian ini dibuat? Berdasarkan dari hasil yang sudah saya review, penelitian ini dibuat untuk mengetahui jumlah populasi di masa yang akan datang dengan menggunakan salah satu aplikasi pemodelan matematika, yaitu pemodelan pada populasi biologi, baik yang berhubungan dengan populasi manusia, populasi hewan, atau bakteri. Dan pada saat ini, pemodelan matematika yang digunakan yaitu pada populasi manusia. Dan pemodelan yang digunakan yaitu ada model regresi linear, di mana regresi linear ini digunakan untuk mempermudah perhitungan dari data yang sudah diambil. Kemudian yang kedua yaitu model geometri, di mana model geometri ini dapat digunakan untuk menyelesaikan perhitungan dari proyeksi jumlah penduduk. Dan model geometri ini menggunakan persamaan geometri. Lalu yang ketiga yaitu model eksponensial, di mana model ini digunakan untuk memprediksi jumlah penduduk Provinsi Sumatera Barat dengan data yang sudah diambil. Yang terakhir yaitu model logistik, di mana model ini digunakan untuk memprediksi jumlah penduduk dari Sumatera Barat di masa yang akan datang. Untuk data yang sudah diambil ini, nanti datanya itu berasal dari atau yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik atau BPS. Subjek penelitian. Untuk subjek penelitian ini sendiri itu berasal dari penduduk di daerah Sumatera Barat dengan data sensus pada tahun 1980, 1990, tahun 2000, dan tahun 2010 dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik atau BPS. Setelah subjek penelitian, yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini dibuat untuk memperkirakan total populasi di masa depan dari penduduk di daerah Sumatera Barat. Jadi lebih ke memperkirakan atau memprediksi jumlah dari suatu penduduk di daerah, tepatnya di daerah Sumatera Barat. Setelah itu, metode penelitian.
Nah, untuk metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pemodelan matematika dalam model populasi kontinu. Dan pemodelan yang digunakan yaitu ada beberapa model. Yang pertama yaitu model regresi linear, yang kedua ada model geometri, yang ketiga ada model eksponensial, dan yang terakhir ada model logistik. Setelah metode penelitian, hasil dari penelitian. Untuk hasil dari penelitian ini dapat dilihat tabel yang ada dalam slide. Ini hasil sensus atau data yang sudah diambil dari Badan Pusat Statistik dari tahun 1980 sampai 2010. Dan ini merupakan keempat model yang sudah ditentukan dari jurnal penelitian, dan ini merupakan hasil perhitungan yang sudah dibuat dari tiap-tiap model yang ada. Dan yang paling mendekati dari hasil sensus ini, dari data awal ini, yaitu logistik dan juga model geometri. Berdasarkan hasil tabel di atas, dapat dilihat bahwa yang paling mendekati dari data awal yang sudah diambil dari Badan Pusat Statistik adalah model logistik dan model geometri. Kalau mau lihat data awal yang lebih lengkap, nanti bisa lihat di jurnalnya. Prediksi jumlah populasi penduduk Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2020 berdasarkan hasil dari model geometri itu sebesar 5.451.344 jiwa. Model logistik sebesar 5.439.490 jiwa. Untuk model geometri tidak realistik lagi jika dipakai dalam jangka waktu yang cukup lama. Dengan demikian, model yang dipakai untuk estimasi pada penelitian ini yaitu model logistik dengan pertumbuhan populasi. Kesimpulan, berdasarkan dari hasil perhitungan yang sudah dibuat dari keempat model, dapat disimpulkan bahwa model pertumbuhan yang akurat untuk pertumbuhan penduduk Provinsi Sumatera Barat adalah model logistik dengan pertumbuhan populasi. Berdasarkan data hasil sensus penduduk 1980, tahun 1990, 2000, dan tahun 2010 untuk model pertumbuhan dapat dinyatakan dalam persamaan yang ada di slide ini. Bisa dilihat proyeksi jumlah penduduk dari Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2020 berdasarkan hasil model tersebut diperkirakan sekitar 5.439.490 jiwa. Daftar pustaka. Jadi ini adalah daftar pustaka. Yang di atas ini adalah daftar pustaka yang saya buat. Ini kalau mau download link atau jurnal penelitian dari Febdian itu dapat diakses di sini. Dan yang di bawah ini adalah daftar pustaka dari jurnal penelitian yang Febdian sudah buat. Sekian dari hasil review jurnal penelitian dari presentasi saya. Apabila saya ada salah kata maupun penulisan yang sudah saya buat dari presentasi ini, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.